Perkembangan pembangunan jalan tol di awal tahun 2024 sangat signifikan. Beginilah situasi terkini proyek tol segmen Karyangau IKN Nusantara. Proyek tol ini memang sangat dikebut pengerjaannya, mengingat proyek ini adalah salah satu proyek strategis IKN yang harus segera selesai, sebab sangat dibutuhkan sebagai jalur lintas utama menuju IKN dari Bandara Sepinggan yang ada di Kota Balikpapan. Tol ini membentang di antara wilayah hutan Balikpapan menuju Teluk Balikpapan dekat jembatan Pulau Balang dan akan lurus menuju KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan. Saat ini kita bisa menyaksikan betapa masifnya pengerjaan proyek ini. Para karyawan yang dipekerjakan adalah masyarakat asli Indonesia yang mempunyai skill di bidang konstruksi jalan dan jembatan. Terlebih di bidang pembukaan dan pengerukan jalan, sehingga harus mempekerjakan orang-orang yang memiliki skill alat berat dan truk pengangkutan. Pendanaan proyek tol ini membutuhkan puluhan triliun rupiah. Oleh sebab itu pemerintah telah melakukan kajian serius dalam pengadaan mega proyek ini. Dan untuk saat ini proyek tol ini berlangsung di beberapa titik proyek yang membentang di pinggir kota Balikpapan, mulai dari Pulau Balang, Tempadung, Karyangau, dan nanti akan membelah kota Balikpapan. Dan sebagian masih dalam tahap pengerukan dan bahkan masih ada juga yang dalam proses pembebasan lahan, terutama di tengah kota Balikpapan. Perlu kita ketahui bahwa tol ini dibangun oleh perusahaan BUMN dan kolaborasi dengan pihak swasta. Wijaya Karya adalah salah satu penggerak utama proyek ini, ditambah anak perusahaan lainnya yang dimiliki oleh BUMN bahkan swasta. Kontur tanah Kalimantan yang didominasi oleh hutan dan rawa membuat proyek ini menjadi lebih sulit dari biasanya, karena semakin memerlukan kajian serius dari segi teknik dan konstruksi. Mengingat juga jalan tol ini akan dipakai dengan masif, strategis, dan dalam jangka waktu yang sangat panjang untuk efisiensi pembangunan dan juga transportasi utama ibu kota baru Nusantara. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah membuat pengadaan proyek ini semakin mudah untuk terrealisasikan, karena terkait dengan pembebasan lahan yang erat kaitannya dengan pemerintah daerah dan juga warga kota Balikpapan. Namun kendati pun demikian, konflik lahan juga semakin potensial terjadi sekalipun solusinya telah mencapai kesepakatan akhir. Masyarakat memang sangat diuntungkan dengan proyek ini, mengingat pengaruhnya kepada penerimaan tenaga kerja, percepatan pergerakan ekonomi, dan juga nilai jual tanah dan bangunan yang semakin meningkat tajam, terkhusus di kawasan IKN Nusantara dan dua kota sekitarnya, yakni kota Balikpapan dan kota Samarinda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah teman-teman, di lain kesempatan kita akan memperlihatkan lebih banyak lagi progres terkini proyek IKN Nusantara. Sebab itu bergabunglah dalam channel ini untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, detail, dan terkini dari ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur.